Dan kita tahu bahwa dosa itu bukan hal yang sepele, ya. Dosa adalah merupakan pelanggaran akan hukum Allah. Adam melanggar hukum Allah yang pertama, yaitu memakan buah yang dilarang pada saat itu, ya. Lalu kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa, ya, melanggar juga hukum Allah. Kenapa Yohanes menuliskan tentang hal ini? Sebab Yohanes mengerti, memahami tentang hukum Torah. Itu sebabnya antara perintah, ya, tulisan atau penulisan dalam hukum Torah, ya, Yohanes tahu sekali. Itu sebabnya dalam penulisan kitab 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi dosa itu bukan hal yang sepele, ya, tidak bisa kita sepelekan karena dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Sehingga dari dosa itu menyebabkan kesalahan, kelemahan, ya, dan lain-lain. Dosa ini akibat dari manusia kebebasan menolak untuk tidak tunduk kepada perintah hukum Allah. Ya. Jadi, apakah ini semua gara-gara iblis? Ya, karena iblis yang menggoda perempuan pada saat itu di Taman Eden. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Kejadian pasal 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada saat itu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, lalu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, dikatakan pada saat itu inilah hoak pertama yang diciptakan iblis. Ya, dalam ayat ini iblis betul-betul ada tendensi menjadi seperti Allah dalam pemberitaan hoak, ya, sehingga manusia memberontak, ya, dan akhirnya dosa itu mengakibatkan pembenaran dirinya, ya. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, disitulah manusia merasa membawa pembenaran diri, ya. Dikatakan Adam dicari pada saat itu, lalu Adam, di mana kamu? Sebelum Adam itu tahu ketika ia makan, Adam tahu telanjang dan Adam menyemat daun ara. Kemudian ia terdengar derap langkah Tuhan berjalan. Dan disitulah ada banyak lambang-lambang yang dialami. Bukankah Allah punya kemampuan, ya, maha tahu? Apakah Allah pura-pura tidak tahu? Bukan, tetapi disitulah adalah tangisan Allah yang pertama. Kejadian 6 ayat yang ke-6. Ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia itu di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, bukan berarti Allah menyesal tentang dia menciptakan manusia. Bukan seperti itu. Jadi yang Allah sesali, mengapa manusia mengambil langkah untuk menuju dalam kematian. Ya, padahal manusia diciptakan untuk kekekalan. Dan manusia mengambil langkah dalam kematian. Itulah yang sangat Allah sesalkan. Dan disitulah dikatakan, itulah sebabnya kalau kita belajar 10 misbot Allah, ya, dalam Keluaran 20-17, tapi kita perintah yang ke-10 yang kita tekankan. Jangan mengingini rumah sesamamu dan jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan dan lembunya dan keledainya. Ya, karena berdasarkan tentang ayat ini, disitulah awalnya pemberontakannya. Biasanya hukum yang ditaruh yang terakhir adalah yang terpenting. Penekanan dalam perintah Allah itu sendiri. Disitulah mulanya dari dosa Adam. Dalam bahasa Ibrani, dosa adalah kiset bition.
Dosa mencabut pohon. Inilah adalah suatu istilah yang hipermula. Adam hanya makan satu pok buah, kok bisa dibilang dosa mencabut pohon? Ini adalah alegori, ya. Sama dalam kitab Roma dikatakan, Roma pasal 6 ayat 23, kematian inilah yang diperjuangkan oleh Tuhan supaya manusia ini jangan mati, sebab manusia diciptakan bukan untuk kematian. Dan kalau kita ditanya selamatkah jiwa kita itu, jiwa itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah berusaha manusia untuk jangan mati. Ketika Allah bertanya, di mana engkau Adam? Adam bersembunyi. Kenapa engkau bersembunyi? Siapa yang mengajarkan kamu memakan? Lalu Adam melemparkan kesalahan itu kepada istrinya. Lalu laki-laki menjawab perempuan itu, ya engkau yang memberikan untuk kau menemui kepada saya. Ya, disinilah dikatakan jiwa itu mati. Jadi dosa adalah satu hal kematian karena dalam pelanggaran. Itu sebabnya dalam menjangkau apapun tentang jiwa yang diselamatkan. Kenapa harus jiwa? Karena jiwa yang akan mengalami kematian. Nah, jiwa itu yang kita selamatkan untuk kembali dalam hidup kekekalan. Ya, yang luar biasa pada saat Adam dihukum Allah pada saat dia kematian karena ada pelanggaran, ya, disitulah di Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, inilah disebut dengan juga proto-evangelion, ya, Injil yang awal. Disinilah akan terjadi perdamaian antara Adam dengan Allah itu sendiri. Yang luar biasa, di sana dikatakan kata tumit dalam bahasa Ibrani itu agep. Inilah akar kata dari nama Yakub. Ya. Kenapa harus ada nama Yakub? Karena dikatakan di sana Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang keturunannya Allah yang benar. Dan saat inilah yang kita imani. Ya. Dan kita lihat bahwa manusia dibentuk dari tanah dan debu. Ya, Kejadian pasal 2 dan 7 dari ayat inilah diciptakan mempunyai manusia dua unsur. Yang pertama ialah unsur debu, tanah. Dan yang kedua adalah materi fisik dari Allah, yaitu nafas Allah. Ya. Di dalam Kejadian pasal 7. Setelah diciptakan dari debu dan tanah lalu dihembuskan. Jadi manusia diciptakan ada dua unsur. Ya, yaitu debu tanah dan unsur Allah sendiri. Nah, sejak saat inilah manusia berdosa, ia tunduk dalam kematian secara fisik setelah ia melanggar dari hukum Allah. Yang mana unsur fisik berasal dari tanah, yaitu apakah jiwa dikutuki oleh Tuhan? Tidak. Yang dikutuki risikonya adalah unsurnya, yaitu tanahnya. Apa risikonya? Selamatkan jiwa. Tuhan menyelamatkan jiwa Adam, ya, sejak pada mulanya. Ya, sejak pada mulanya. Ya, akan tetapi Adam bersyukur ada janji-janji keturunannya yang akan datang dari rahim perempuan itu. Ya, ini luar biasa. Kata rahim, ya, itu sama dengan kata rahmat. Berasal dari kata yang sama, dari akar kata yang sama. Dan kata ini kerap kita temukan di dalam bahasa yang sama. Ya, dikatakan dalam bahasa Ibrani rakhamen, yang penuh rahmat. Allah itu rakhamen, rakhom vehanu, Allah yang penuh rahmat. Allah yang penuh rahmat inilah ada hubungannya dengan rahim wanita. Jadi disinilah yang luar biasa. Ya, ada satu kehidupan yang Allah ciptakan ke depannya dari kutukan perintah Adam dalam kematian. Itu sebabnya dikatakan dalam
dalam Matius 28 ya, ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa murid. Bukan berarti pergi saja, tetapi di situ ada kata leka. Ya, leka artinya berjalan. Ya, berjalan dengan satu hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, kata ini juga dibaca oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, tetaplah engkau di dalam Dia, artinya di dalam Kristus. Berteosis, menyatu dengan Kristus dan berjalan bersama Yesus. Itulah makna tentang ayat 28 ini, Matius 28 ini ayat 19. Ya, bukan hanya pergi, tetapi ada makna lekah, yaitu berjalan bersama Yesus. Ya, amanat bukan hanya untuk memberitakan ya kabar sukacita, tetapi ada makna kedua, hidup berjalan bersama firman Allah, hukum Allah. Ya, itu sebabnya ada satu pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Itulah makna tentang Matius 28 ayat 29. Jadi kenapa harus kita menyelamatkan jiwa? Sangat pentingkah jiwa itu? Sangat penting. Karena jiwa itu binasa. Itu sebabnya kenapa kita harus menyelamatkan jiwa. Karena Allah dahulu telah mengajarkan kepada kita. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.